kalau laras lembro itu ada 5 nada. Ji, ro, lu, mo, mem, kita latihan yang sering dulu ya. Coba si 6 yuk terus ulang 3. Bapak Ibu salajengipun lataraken bilih sak sampunipun kalenggahan wonten pamarsanipun para Bapak Ibu Desa KJI Pariwisata Gilaharjo menika ing titi wancim menika awit dukunganipun saking dana keistimewaan dados desa wisata nomor setunggal sak DIY mekaten ingkang kaping kalihipun kanthi wontenipun dana keistimewaan kadistro dados desa wisata nomor setunggal ing titi wanci saged ngangkat tokoh pemuda ingkang samangke badhe mangke DIY dados pelopor pemuda sak DIY majeng tingkat nasional ingkang menika estu panyuwun pandorong dalah tungakipun para rawuh sami samangke kula suwun ing pangajap samangke Gilang Sarjo saged beto naminipun DIY minggahipun dhateng nasional mekaten. Saya mewakili tim Monet Desa Kelurahan Embari Budaya mengucapkan terima kasih atas sambutannya yang luar biasa, Pak. Begitu sampai langsung istilahnya diajari untuk gamel laku gamelan gitu. Mungkin gamel beda kalau yang gamelan gitu. Dan teman-teman juga istilahnya sepertinya sangat menyenangi gamelan. Di sana sudah mantu-mantu semua Pak menurut teman-teman saya nanti bisa dipanggil karena katanya tadi sudah sangat bisa, mungkin bisa dipanggil untuk reyokan atau wayangan ya. Jadi kemudian kalau dari Desa Gilaharjo, Kelurahan Gilaharjo untuk 4 pilar sepertinya sudah berkolaborasi dengan baik. Tapi memang perlu nanti prioritasnya apa? Kalau saya lihat mungkin prioritasnya dari budaya, karena di sini sudah ada tadi besalen, kemudian istilahnya saya pikir dari segi metalurginya istilahnya sudah sangat maju, nanti istilahnya bisa dikembangkan lagi, tinggal nanti prioritasnya seperti apa itu nanti akan menjadi lokomotif untuk menarik pilar-pilar yang lain. Karena kolaborasi 4 pilar nanti kalau di desa atau kelurahan mandiri budaya ditujukan untuk yang pertama dan utama yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat dari Kelurahan Gilaharjo. Berikan pada kami untuk menyampaikan paparan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Desa Mandiri Budaya Kelurahan Gilaharjo 2023-2025. Jadi penetapan Kelurahan Gilaharjo sebagai Desa Mandiri Budaya tahun 2022, kemudian pelaksanaannya mulai 2023
sampai dengan 20.025 saat ini. Jadi untuk yang 2 tahun sudah terlaksana, kemudian yang terakhir di 2025 ini masih tahap pertama. Mungkin perlu kami sampaikan, di tahun pertama kita mendapatkan bantuan dana SBKK sebesar 1 miliar. Kemudian di tahun kedua kita mendapatkan bantuan senilai 500 juta. Jadi sebenarnya yang semula itu 1,2 miliar berhasil dinaikkan, tapi karena kendala teknis perizinan, jadi 2 titik itu yang di sini dan juga di Pesaren itu izinnya belum keluar, terpaksa di pending. Kemudian di tahun yang ketiga ini kita mendapatkan 800 juta yang semula harusnya besar 1 miliar, tapi karena kena refocusing besarnya menjadi 800 juta. Jadi totalnya dari 2023 sampai dengan 2025 2,3 miliar. Jadi seperti tadi disampaikan Bapak Ketua Tim bahwa tujuan dari pemberian dana SBKK DMP ini untuk pengentasan kemiskinan, kemudian pengangguran, dan juga stunting. Jadi ketika kita bicara kemiskinan mungkin jadi sesuatu yang unik untuk Gilang-Harjo. Perlu kami sampaikan bahwa kalau berdasarkan data kemiskinan, Gilang-Harjo itu paling miskin di Kapanewon Pandak. Tapi kalau melihat indeks desa, kita itu nilainya tertinggi di Kapanewon Pandak. Ini seperti halnya di Yogyakarta nih, tingkat kemiskinannya tinggi, tapi indeks pembangunan manusianya juga tinggi. Jadi apa yang perlu kita sampaikan ketika kita harus menghitung pengentasan kemiskinan sepertinya tidak mudah. Tapi bagaimana yang terlibat dalam kegiatan aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, mungkin itu yang bisa kita deteksi. Jadi hasil dari Monek Kelurahan Mandiri Budaya Gilang-Harjo itu, kami kebetulan di sini posisinya ada di desa wisata. Jadi pemahaman kami bahwa Desa Mandiri Budaya Kelurahan Gilang-Harjo ini atau DMB ini bagaimana dari prima itu pemberdayaan perempuan harus dilakukan, bagaimana preker itu istilahnya fasilitasi untuk usaha yang ada di kelurahan itu bisa dilaksanakan, dan juga toko oleh-olehnya seperti apa untuk wisata, dan juga budaya sustainability-nya seperti apa. Jadi akhirnya kami di wisata itu bisa mengupgrade. Nah, sehingga perjalanan kami Bapak Ibu di sini, sebelum saya menyampaikan data kunjungan, bahwa di depan situ adalah angkringan. Nah, angkringan ini adalah salah satu bagaimana caranya kami di wisata itu mengkolaborasikan antara desa prima dan preker. Nah, ini adalah makanan yang ada di angkringan ini. Kebetulan hari ini sengaja kami tutup karena biar acaranya fokus, tapi nanti malam sudah ada bookingan. Jadi produk-produk UMKM masyarakat ini diproduksi oleh rata-rata ibu-ibu warga masyarakat di kami di Kelurahan Gilang-Harjo. Lalu bagaimana oleh-olehnya itu ketika ada wisatawan, Gilang-Harjo sudah punya GSMart di Jalan Samas. Tetapi ketika ada wisatawan yang existingnya di sini, oleh-oleh itu dibawa ke sini, bagaimana caranya dari produk prima itu bisa terjual di sini. Nah itu. Lalu bagaimana caranya budaya tadi panjenengan sampun merasakan bahwa kami di desa wisata ini budayanya selalu kita libatkan di wisata. Nah akhirnya muncullah fokus dari Desa Mandiri Budaya ini. Kita fokusnya di 3 titik waktu beberapa tahun lalu itu untuk pariwisatanya terutama. Itu yang pertama ada di yang biru ini ada di Dewi Kaji. Biru ini Dewi Kaji, yang merah ini gamelan, yang hijau keris. Nah ini terbukti Bapak Ibu bahwa kunjungan desa wisata Kaji ini sebelum adanya DMB itu kita masih menerima awal mula itu kunjungannya di Dewi Kaji. Ini sengaja saya pecah karena sebenarnya ini satu kesatuan, tetapi biar semuanya tahu tiga prioritas ini kunjungannya seperti apa. Tapi ini sebenarnya satu kesatuan kunjungan desa wisata. Nah ini Dewi Kaji 500
dengan potensi ikan hiasnya unggulannya. Dan yang merah ini gamelan sudah mencapai 278 yang dikelola oleh Bapak Gianto dan teman-teman dari Desa Budaya. Dan yang keris memang ini belum terlalu banyak, tetapi ini saya yakin ke depan akan banyak juga. Ini baru 109. Dan ketika DMB ini sudah dilaksanakan, existing ini jadi Bapak Ibu di 2023, kami mencoba, Bapak Ibu sudah akhirnya tahu sendiri, ini 2023 ini SDM ngapunten, masih kami, generasi kami yang tua-tua. Dan di tahun 2024 ini kemunculan anak muda ini Bapak Ibu. Jadi dampak ekonomi maupun pemberdayaan masyarakatnya tadi yang dikatakan Pak Sis tadi, visi misinya terwujud berarti SDM-nya meningkat. Nah ini terbukti kita semua hadir di sini adalah dampak dari Desa Mandiri Budaya. Jadi nak antarane nak beras hutan itu sama beras hutan ini asal mula semua kan boten namun kan keduri kon keduri karo barak kemarin nak lainnya semua dari asal